Hai, salam jumpa kembali anak-anak kami sekalian. Pak Guru selalu berharap yang terbaik untuk anak-anak kami, ditambahkan kesehatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, tema 4 subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, itu artinya bahwa besok kita akan ulangan harian kembali. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang PPKN, Bahasa Indonesia dan SBDP. Nah, anak-anak, pada slide Anda ini adalah sebuah kegiatan kebersihan kelas di mana masing-masing siswa mengambil peran, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membersihkan meja dan menyapu lantai. Nah, lihat teksnya. Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi pada PPKN hari ini kita diingatkan kembali tentang tanggung jawab. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, dalam kehidupan bersama ada yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang menjadi kewenangan diri. Ya, jadi sekali lagi tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang menjadi kewenangan diri. Nah, pada hari ini kita membahas tanggung jawab di sekolah. Berarti kesadaran warga sekolah termasuk siswa untuk menanggung hak dan kewajiban di sekolah. Seperti anak-anak ketahui bahwa ketika di sekolah masing-masing kita punya tanggung jawab. Sama seperti ketika kita di rumah, kita juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab di sekolah itu tercermin pada pelaksanaan hak dan kewajibanmu di sekolah. Jadi ini ada contoh tanggung jawab peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah disiplin datang sekolah tepat waktu, ya. Disiplin datang di sekolah tepat waktu. Artinya kita bertanggung jawab supaya hadir ke sekolah itu tepat pada waktunya. Tidak boleh terlambat, apalagi tidak hadir ke sekolah pada hari-hari sekolah. Mengapa? Kalau kita datang terlambat, tentu akan mengganggu kondisi kelas yang tadinya siap untuk belajar, tiba-tiba menjadi ricuh atau teralihkan perhatian teman-teman kita kepada kita karena kita datang terlambat. Nah, ketika kita tidak tepat waktu, berarti kita sudah tidak bertanggung jawab. Berikutnya, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Nah, semua tugas-tugas itu harus dikerjakan secara bertanggung jawab. Jangan merasa terbebani, jangan merasa disusahin oleh guru. Ya, guru harus memberikan penugasan-penugasan kepada anak-anak kami. Tujuannya supaya mematangkan pengetahuan anak-anak kami sendiri. Karena tidak hanya cukup dengan guru menjelaskan, tapi harus juga anak-anak terlibat, salah satunya dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh suster, bapak, dan ibu guru. Berikutnya, belajar dengan tekun. Ingat anak-anak, orang pintar sekalipun dia harus belajar dengan tekun. Karena dengan tekunnya lah makanya dia bisa menjadi pintar.
Karena tekunnya lah maka dia bisa menguasai banyak hal. Tetapi orang yang dalam dirinya ada kemampuan atau ada kemungkinan untuk pintar, tapi kalau di kehidupan sehari-hari dia malas, maka kemampuan itu akan terkubur dalam-dalam dan dia menjadi orang yang tidak berarti apa-apa. Dia akan ketinggalan, dia akan kemampuan belajarnya menurun dari waktu ke waktu. Jadi orang yang mengalami kesusahan dalam belajar atau anak-anak kami yang mengalami kesusahan dalam belajar, jangan berkecil hati, tetapi belajarlah dengan tekun dan penuh kesabaran. Karena dengan tekun dan sabar, Anda sekalian anak-anak kami pasti mencapai gerbang keberhasilan. Berikutnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Ingat di sekolah itu di kelas ada daftar piket kelas. Maka sebagai siswa yang bertanggung jawab, kita harus melakukan tugas kita itu setiap waktu piket di kelas. Jangan ada yang melarikan diri, bersembunyi atau bermain. Nah, ketika itu kau lakukan, berarti kamu tidak melaksanakan tanggung jawabmu sebagai petugas piket kelas. Berikutnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini tentu harus menjadi kebiasaan hidup kita. Karena kita dengan lingkungan bersih, maka kita akan mengalami kenyamanan di dalam belajar, kenyamanan di dalam melihat sekeliling kita. Tapi kalau lingkungan kita kotor, tentu akan mengganggu kenyamanan kita, tentu akan membuat kita malas dan akhirnya bosan. Jadi kita itu wajib atau bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh kecilnya dengan tidak membuang sampah kita ke sembarang tempat. Tapi hendaknya sampah kita itu kita buang di tong sampah yang telah disediakan di lingkungan sekolah. Lebih baik lagi kalau kita membuang sampah itu sesuai dengan jenisnya. Lalu menghormati guru dan menghargai teman. Nah, ini nilai yang mulia yang harus anak-anak kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Hormatilah gurumu seperti engkau menghormati juga orang tuamu. Ingat, gurumu di sekolah itu adalah pengganti orang tuamu sementara ketika kamu di lingkungan sekolah. Maka sudah sewajarnya kita anak-anak menghormati guru, bukan mengejek atau melakukan hal-hal yang lain. Dan dengan teman-teman kita harus menghargai. Menghargai artinya tidak membeda-bedakan mereka. Kita berbuat seperti apa yang kita inginkan kita buat dengan diri kita sendiri, sehingga dengan demikian muncullah perasaan menghargai. Mengenakan seragam dan atribut sekolah. Nah, ini penting. Kalau kita ke sekolah, maka atribut sekolah kita lah yang kita pakai, bukan atribut sekolah lain atau baju seragam sekolah lain. Karena mengenakan seragam dan atribut sekolah itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai ciri khas kita sebagai anak sekolah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjunjung sikap tanggung jawab. Ya, itu adalah kesimpulannya. Karena tanpa ada tanggung jawab, maka kita akan dinilai oleh siapa saja sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan melaksanakan tanggung jawab di sekolah, maka kita dapat mewujudkan keharmonisan hidup di lingkungan sekolah. Jadi keharmonisan ini mendatangkan ketenteraman, menghindarkan kita dari perselisihan, dari amarah, dan dari rasa tidak dipercayai. Nah, itulah dia kira-kira anak-anak. Maka
kuncinya adalah dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kembali kita ke pantun. Kita baca sama-sama. Ke laut berenang bareng buaya, ajak juga si ikan pari. Sampah dibuang pada tempatnya agar lingkungan menjadi asri. Nah, ini adalah sebuah pantun. Kita lihat kembali jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Kalau pada pembelajaran yang kedua hari yang lalu kita mempelajari pantun itu berdasarkan jenis. Ya, beda ya. Pantun berdasarkan jenis itu dibagi 3, pantun anak-anak, pantun remaja atau dewasa, dan pantun orang tua. Dan masih lagi dibagi-bagi di dalamnya. Sedangkan kalau pantun berdasarkan isi, maka pantun itu dibagi menjadi 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Ya, beda ya. Bedakan jenis dengan isi. Ya. Nah, pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu. Jadi kalau bicara dengan pantun jenaka, ya bicara tentang yang lucu-lucu. Ya, jadi isi pantunnya itu mengundang tawa, mengundang hiburan bagi orang lain. Lalu pantun nasihat. Nah, kalau pantun nasihat itu pantun yang berisi nasihat berkaitan dengan moral, budi pekerti, dan yang lain-lainnya. Jadi tentang sikap kita, tentang cara hidup kita. Itu pantun nasihat. Pantun teka-teki itu berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Ya, jadi kita harus mencari jawaban dari pantun tersebut. Berikutnya pantun kiasan. Nah, pantun ini berisi perumpamaan. Ya, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara tidak langsung. Ya, jadi inilah yang dinamakan maknanya tersirat, tidak tersurat. Kalau tersurat itu tertulis, tapi kalau tersirat berarti tidak bisa kita lihat dalam bentuk tulisan, tetapi maknanya itu ada, bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat contoh-contoh pantun. Pantun jenaka. Jual jamu di Hulu, bertemu dengan si Upin. Aduh, kamu tak tahu malu, sudah besar makan masih disuapin. Nah, ini adalah contoh pantun jenaka. Kita lihat contoh pantun nasihat. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, berbeda ya. Kalau ini tadi lucu-lucu, ini bernuansa nasihat kepada kita, ya. Lalu yang berikutnya adalah contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, jadi kalau pantun teka-teki selalu diakhiri dengan tanda tanya, karena pantun teka-teki ini meminta pendengarnya untuk mencari jawaban dari pantun itu. Berikutnya adalah contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pada pantun kiasan ini di baris inilah, ya, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya, inilah keinginan penulis pantun ini. Tetapi kita tidak bisa
menerjemahkannya bahwa dia betul-betul mau memeluk gunung. Ya, memang siapapun kalau memeluk gunung nggak akan sampai tangannya. Tapi ini adalah kiasan. Nah, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, lihat di bawahnya. Maksud dari baris ketiga dan keempat itu memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki keinginan yang sangat besar. Ingat, gunung itu sesuatu yang besar, namun sangat mustahil tercapai. Apa daya tangan tak sampai. Nah, ini adalah sesuatu yang mustahil akan tercapai. Nah, jadi ada maknanya. Ya, inilah dia contoh-contoh pantun berdasarkan isi. Nah, sebelum kita masuk ke SBDP, kita lihat lagi satu pantun yang ada di slide ini. Si bogel anak yang badung, bermain pasir masuk ke mata. Mari semua bersenandung, nada ceria semangat kita. Ya. Nah, kita melihat SBDP. Ini adalah contoh tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Di sini juga dilengkapi dengan not baloknya. Ini namanya not balok. Lalu ini pola jaraknya. Kalau dia diatonis mayor berjarak 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Sedangkan kalau dia diatonis minor 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Ya. Dan tangga nada diatonis mayor ini dimulai dengan nada dasar C, D, E, F, G, A, B, C. Sedangkan kalau diatonis minor itu nada dasarnya dimulai dengan nada A, B, C, D, E, F, G, A. Ya. Lalu sering di dalam membaca not angka 1 itu kita baca dengan do. Berikutnya re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ingat kemarin nada-nada diatonis mayor itu dimulai dengan sol dan diakhiri dengan do. Nah, ini dia kalau diatonis minor dimulai dengan nada dasar A atau la, maka dibaca la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Itu ya secara sederhananya. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Ya, inilah tangga nada minornya. Jadi tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Nah, lihat persamaannya. Kalau dia tangga nada mayor dimulai dengan tangga nada C. Nah, persamaannya adalah di diatonis minor itu A. Maka kalau diatonis mayornya C, D, E, F, G, A, B, C, itu persamaannya pada tangga nada diatonis minor itu A, B, C, D, E, F, G, A. Ya. Nah, untuk lebih paham itu ada di buku di halaman 42. Ada tangga nada berkres, tangga nada bermol, ya. Itu dia. Nanti bisa kamu pelajari, bisa kamu bertanya kepada orang tua. Nah, tangga nada mayor dan minor memiliki tanda mula sama, disebut tangga nada relatif, ya. Jadi sekali lagi, tangga nada yang mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama, tadi kan kalau mayor tadi C itu persamaannya di minor A, maka disebut sebagai relatif. Ya, jadi tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor, dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Ya, jelas ya. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dan supaya anak-anak kami
bisa mendalaminya lebih baik lagi sambil membaca materi hari ini dan materi yang hari-hari yang lalu. Ini ada tugas Pak Guru berikan, ya. Ada PPKN Bahasa Indonesia, IPA dan IPS serta SBDP. Ini hanya uji kompetensi yang dikerjakan hanya isian, ya. Nah, itu sajalah untuk pertemuan hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.